Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila Palestina merdeka. Saya orang yang sangat mendukung pernyataan Presiden Pak Prabowo Subianto tersebut bahwa memang Indonesia patut dan layak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel apabila Palestina sepenuhnya bebas dari konflik dengan Israel. Saya tidak ingin memilih kata merdeka karena setahu saya Palestina telah mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara merdeka pada 1988. Waktu itu PLO masih ada dan Yasser Arafat memimpin. Saya orang yang mengakui bahwa Palestina adalah sebuah negara merdeka saat ini. Hanya memang terjadi konflik dan perebutan wilayah dengan Israel di wilayah Gaza. Maka pada 1988 Two-State Solution yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat George Walker Bush adalah salah satu opsi yang menurut saya paling baik untuk menyelesaikan masalah Gaza. Karena kalau Palestina bertahan itu adalah wilayah mereka dan Israel tidak ingin melepaskannya dan merasa bahwa itu adalah bagian Israel, bagian tepi barat, maka persoalan ini tidak akan pernah berujung. Satu-satunya solusi terbaik adalah Gaza menjadi kota bersama antara Israel dan Palestina. Dan saya tambahkan usulan ini menjadi di bawah pengawasan PBB. Dan biarlah Gaza itu menjadi wilayah dua negara dan bahkan wilayah semua negara di dunia yang boleh bebas masuk ke sana di bawah pengawasan PBB. Kembali kepada sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Indonesia siap bekerja sama dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bagaimana sebetulnya hubungan Israel dengan Indonesia selama ini? Meskipun tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel, tetapi hubungan dagang antara Indonesia dengan Israel itu berjalan. Tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan impor Indonesia dari Israel. Impor Indonesia dari Israel itu terdiri dari peralatan mesin mekanik, peralatan mesin elektronik, dan juga termasuk amunisi senjata. Ini adalah barang-barang yang sering diimpor oleh Indonesia dari Israel. Karena memang Israel kita kenal adalah sebuah negara kecil tetapi negara yang sangat maju teknologinya. Jadi tercatat bahwa nilai impor Indonesia pada 2024 itu sekitar 42 juta US dollar dari Israel. Lumayan besar, 600 miliar lebih lah, hampir 700 miliar. Tetapi tidak tercatat bahwa apakah Indonesia pernah mengekspor barang produk ke Israel. Tidak ada datanya. Tetapi kalau impor ada datanya, sekitar 42 juta dolar Amerika Serikat. Artinya Indonesia dengan Israel sebetulnya menjalin hubungan selama ini dalam status hubungan dagang. Meskipun tidak ada hubungan diplomatik yang berlangsung. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang siap mendukung hubungan antara Israel dengan Indonesia adalah sebuah langkah strategis menurut saya untuk bisa juga turut serta menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Kita tidak bisa lagi hanya teriak Palestina merdeka, tidak bisa hanya bicara Palestina merdeka, tetapi harus ada sebuah langkah strategis dan langkah taktis bagaimana untuk membujuk dan menekan Israel melakukan perdamaian di wilayah Gaza. Maka strategi yang harus kita lakukan adalah strategi berteman. Ketika kita tidak mampu memeranginya, maka kita harus berteman dengan dia supaya dia bisa kita ajak berjalan bersama-sama. Itu adalah logika saya. Ketika Israel tidak akan pernah tunduk dengan perlawanan senjata, maka mungkin mereka akan tunduk dengan persahabatan, pertemanan. Ini adalah sebuah logika. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto menurut saya adalah sebuah gagasan yang perlu terus didengungkan dan didiskusikan. Hubungan antara Indonesia dengan Israel apabila terbentuk menurut saya akan menjadi sebuah jalan peran serta Indonesia yang jauh lebih besar untuk menjaga perdamaian di wilayah Gaza, Palestina, dan semua bisa dihentikan. Tetapi apakah itu mungkin? Kita lihat saja ke depan. Tentu persoalan di negara kita tidak mudah apabila sudah bicara tentang Israel. Akan banyak kelompok-kelompok yang berbasis dan berlandaskan, bersoalkan agama akan menolak ini.
Karena dianggap ini adalah soal agama. Dan ini tidak mudah bagi Indonesia untuk bisa sempurna membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Meskipun hubungan dagang selama ini jelas-jelas terjalin antara Indonesia dengan Israel. Dan di sini terjadi boikot-boikot banyak produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel atau minimal menyumbang kepada Israel. Tapi apakah itu berpengaruh terhadap Israel? Sama sekali tidak. Justru hanya berpengaruh kepada tenaga kerja kita di Indonesia ini. Ke Israel sama sekali tidak berpengaruh. Inilah kita. Mari kita lebih bijaksana mencoba menganalisis, mempertimbangkan, mengurai bagaimana sebetulnya sepatutnya dan sebaiknya kita dengan Israel. Tapi saya adalah orang yang mendukung pernyataan Pak Prabowo Subianto bahwa Indonesia siap bekerjasama politik, membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila perdamaian di Gaza sempurna selesai.